Oke, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja perkuliahan pada pertemuan kali ini ya. Kita ini akan membahas terkait dengan PR event, marketing PR event, dan event management. Nah, seperti biasa, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di persilakan. Oke, Robi Oke, teman-teman, teman-teman sudah dipastikan sudah download materinya ya di SSO ya, sudah dibaca apa saja terkait dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Nah, di sini teman-teman, kemarin kita sudah membahas masalah PR event sedikit ya. Jadi di sini kita akan mulai jadi teman-teman bisa apa ya membedakan antara PR event itu apa, marketing event itu apa, marketing PR event itu apa, dan event management itu apa. Teman di sini sudah membaca gitu mungkin dari materi yang saya sudah berikan. Langsung saja kita ulas ya di sini ya. Jadi kita diskusikan di sini ya. Nah, dari pertemuan kedua ini kita ada pembahasan ada PR event, marketing PR event, dan PR dan event management. Nah, di sini PR event seperti yang sudah kita apa namanya bahas sebelumnya ya. Teman-teman itu sudah paham ya tentang PR event itu seperti apa. Nah, ini PR event tidak sedikit organisasi masih mencampur adukan event antara pekerjaan PR dan marketing dalam membuat suatu event. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai masing-masing bagian tersebut, mengenai PR event, marketing PR event, dan hubungan PR dan event management. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengacu pada satu studi kasus, yaitu animal testing atau kelinci percobaan. Lanjut ya teman-teman. Nah ini, PR event. Apa yang teman-teman pahami tentang PR event? Sudah dibahas ya sebelumnya teman-teman ya. Apa itu PR event? PR memiliki peranan penting bagi organisasi dalam menciptakan citra perusahaan ya, sama seperti kemarin ya yang sudah kita bahas, membangun reputasi, membangun mutual understanding, pengertian bersama, dan sifatnya adalah soft selling kalau dalam PR. Nah, dalam PR juga di sini ada 3 tujuan. Seperti kita bahas sebelumnya, membangun image, membangun reputasi, dan mutual understanding atau pengertian bersama. Lanjut, itu pengertian tentang PR. Nah, gimana kalau misalkan PR kita sebagai PR mengalami masalah gitu dalam suatu organisasi kita, ya kita harus mengadakan satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh PR itu ada dua, ketika adanya krisis pada sebuah organisasi atau perusahaan atau isu yang harus diatasi dengan segera, maka event yang bisa dilakukan oleh PR dalam hal tersebut adalah gitu, event ya secara PR ya kita harus melaksanakan dua ini biasanya. Pers conference itu udah biasa teman-teman dengar gitu ya, teman-teman udah lihat gitu ya di TV atau misalkan acara berita ada pers conference itu kan, ada media relation dan segala macamnya. Dan di sini ada dua yang harus teman-teman jalani ketika teman-teman mengalami krisis gitu ya di sebuah perusahaan ya. Yang pertama adalah pers conference kan, merupakan salah satu aktivitas event yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap teman-teman ketika mengalami krisis perusahaannya gitu ya, teman-teman mengadakan press conference yang bukan yang biasa-biasa aja, tapi yang memang kita siapkan dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita memiliki data, fakta, dan segala macamnya yang mendukung apa yang akan kita sampaikan kepada media nantinya seperti itu. Dalam hal ini PR harus melakukan klarifikasi. Nah, ini harus klarifikasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman organisasinya mau dapat krisis gitu ya, teman-teman harus klarifikasi seperti apa. Tentu data ini, klarifikasi ini harus teman-teman berdasarkan data yang teman-teman dapatkan dari sebuah isu yang memang menyerang organisasi kita. Gitu. Nah ini teman-teman sebagai PR harus meluruskan itu semua. Nah hal berkaitan dengan organisasi atau perusahaan melalui press conference gitu ya. Nah, selanjutnya adalah media relation activity. Nah, teman-teman ketika sudah mengadakan press conference, tentu teman-teman di sini
harus membangun relasi dengan media, teman-teman. Jadi tidak cuma teman-teman mengundang media gitu ya, terus meliput dan segala macam, apa namanya, mencatat apa yang informasi dari teman-teman berikan, tapi teman-teman di sini juga harus membangun relasi dengan media. Bisa juga nanti teman-teman mengajak media tersebut gitu ya untuk wisata kantor gitu, teman-teman bisa menjelaskan ini di perusahaan ini terdapat A, B, C segala macam. Nah, itu teman-teman fungsi sebagai PR ketika teman-teman mengadakan media relation activity gitu. Nah, dalam PR membuat sebuah event tujuannya untuk kebutuhan branding secara langsung, namun lebih mengarah kepada pembentukan reputasi, citra, kesepahaman antara publik dan organisasinya, di mana ketiganya bisa menjadi hal yang berdampak positif atau negatif. Nah, tergantung teman-teman nih. Ketika teman-teman ingin mendapatkan hal yang baik, berarti teman-teman harus memberikan sesuatu yang baik juga, gitu kan. Tapi ketika teman-teman ingin mencorengkan nama perusahaan, ya berarti teman-teman harus memberikan apa namanya satu hal yang negatif. Gitu kan. Tapi tentu sebagai PR kita harus memberikan citra yang baik untuk organisasi kita atau perusahaan kita, sehingga nanti bertimbul dampak yang positif. Hal ini dikarenakan organisasi menghadapi pikiran masyarakat. Nah, ini kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengelak gitu, bahwa kita memang ada apa ya, ada masukan-masukan dari masyarakat atau opini publik yang melahirkan persepsi di benak mereka mengenai suatu organisasi itu sendiri. Jadi kita harus menanamkan, memang secara PR kita harus menanamkan citra positif gitu ya dari masyarakat kepada perusahaan kita, sehingga dampaknya adalah dampak positif. Oleh karena hal ini sangat krusial, maka partisipasi PR diwajibkan untuk memiliki gagasan yang sangat baik tentang apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan di suatu peristiwa. Lanjut. Nah, ini perbedaan. Tadi ada PR event, sekarang marketing event ya teman-teman. Marketing event itu apa? Nah, ini tentu beda dengan PR ya. Event marketing bertujuan untuk mendapatkan penjualan. Ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, ini kalau misalkan ini maksudnya kemana Pak? Ketika ada penjualan ya maksudnya ke marketing event, karena dia sifatnya berjualan di dalam sana, ada profit di dalamnya. Kalau PR lebih kepada pencitraan saja. Dalam hal ini marketing event lebih bersifat hard selling. Nah, ini berjualan ya hard selling. Dalam buku Tom Duncan mengatakan bahwa event marketing yang diselenggarakan harus memiliki pengaruh atau impact ya, serta memberikan kesan mendalam kepada setiap orang yang hadir, sehingga konsumer gitu, maupun potensial konsumer bisa cukup lama mengingat pengalaman yang menyenangkan tersebut. Jadi ketika event marketing dilaksanakan ya harus berdampak gitu ya, impact ke kita. Ketika kita memasarkan suatu produk ya nanti mereka harus beli. Event yang baik itu seperti itu, event marketing yang baik seperti itu. Nah, di sini dalam hal marketing event memiliki tiga tujuan. Memiliki tujuan, yaitu bisnis, ini singkatan. Bisnis, branding, introducing new product, itu kan new customer, informing value, dan sustain relationship with customer. Apa itu branding? Nah, ini bisa dijelaskan. Nah, branding dalam studi kasus tadi ya, kita pakai kelinci percobaan, tentunya setelah reputasi diperbaiki. Nah, ini secara PR kan memperbaiki reputasi ya, tapi marketing juga bisa memperbaiki. Nah, ketika reputasi diperbaiki atau dikonfirmasi pada halayak, maka divisi marketing bisa melakukan branding untuk produk. Ketika misalkan kita brand kita dicap jelek, brand kan banyak yang pesaing ya, namanya pesaing ya kan di dunia marketing itu banyak. Brand apapun yang namanya pesaing itu kan pasti ada aja. Kayak sekarang itu contohnya lagi hitsnya itu Aqua sama Le Mineral ya, Le Mineral apa Fit, Le Mineral ya itu ya. Ya katanya gelas apa namanya botolnya pakai isi ulang atau segala macam. Tapi di situ pihak Aqua itu kan melakukan verifikasi dengan melakukan iklan juga, nge-branding ulang lagi bahwa memang kita menggunakan galon lama, tapi galon kita bersihkan, kita sterilisasi dan segala macam seperti itu. Nah, itu namanya branding lagi. Nah, di situ marketing bisa melakukan branding untuk produk. Jadi bisa membuat kita berjualan lagi seperti itu. Nah, introducing produk gitu kan. Dalam hal ini produk bisa dikenalkan kembali sebagai jati diri yang baru. Nah, itu contohnya tadi yang aku tadi. Jadi kita sebagai marketing event ya kita bisa memperkenalkan kembali ini loh produk kita yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Selling on the event. Nah,
selling product untuk event ya jelas ya. Kalau misalkan kita event secara marketing ya kita harus berjualan di sana. Nah, event dibuat akan terjadi penjualan dalam sebuah event dan pembelian berikutnya. Selanjutnya adalah new customer reach. Ya, event dibuat untuk mendapatkan pelanggan baru, jelas ya. Kalau kita membuat event tapi nggak ada pelanggannya ya itu percuma gitu kan. Makanya harus dibuat perencanaan yang baik untuk untuk melaksanakan marketing event. Jadi event yang kita laksanakan bukan semata-mata event program kerja aja gitu, tapi benar-benar event yang memang kita adakan secara marketing untuk berjualan sehingga mendapatkan customer baru. Lanjut. Nah, ini masih ya bisnis tadi ya, tingkatan bisnis tadi. Selanjutnya adalah informing value. Ya kan? Event bisa menjadi momen untuk menginformasikan nilai-nilai baru. Jelas ya, ketika ada event, ketika kita menjelaskan mengadakan event secara marketing, tentu kita akan menjelaskan atau memberikan informasi nilai-nilai baru. Misalkan teman-teman punya produk secara marketing, teman-teman Aqua lah tadi ya, kita ada produk baru, misalkan dengan tutupnya gitu kan, tutupnya itu yang dibilang dari kompetitor bahwa tutupnya itu bocor atau segala macam, tapi ditekankan bahwa ini tutup kita benar, misalkan ya, itu misalkan contoh Aqua tadi ya, bagi pelanggan misalnya menunjukkan bahwa tidak ada binatang yang menjadi korban. Jadi istilahnya secara, kalau misalkan contoh di sini adalah kosmetik ya gitu. Jadi kosmetik itu dijelaskan bahwa memang kita nggak ada yang namanya klinik percobaan gitu, binatang yang menjadi korban itu nggak ada. Itu menjadi pokoknya di sini dijelaskan bahwa dengan adanya event ini menjadi momen untuk menginformasikan yang lain. Nah, selanjutnya bisnis S yang terakhir adalah sustain relationship with customer. Dalam hal ini event juga bertujuan untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen. Jelas ya. Jadi dengan adanya event gitu ya, kita bisa mempererat jalinan hubungan gitu ya antara kita organisasi atau perusahaan dengan konsumen kita, dengan stakeholder kita. Jadi ketika mereka menggunakan brand kita ya mereka kita memperkuat lagi dengan memperdalam atau mempererat dengan hubungan baik lah. Nah, semata-mata kita biasanya kan ya jualan aja gitu ya, itu kan kedepannya akan bisa jadi putus ya. Dalam artian ketika kita menawarkan produk ke dia, mungkin dia nggak mau gitu. Tapi ketika kita sudah menjalin hubungan baik dengan konsumen gitu, dengan mengadakan event-event yang memang dibutuhkan oleh konsumen, tentu itu menjadi nilai tambah untuk kita bisa berjualan kembali atau bisa memperkenalkan brand kita gitu. Jadi mereka sudah percaya dengan brand kita ya. Nah, ini NPR sekarang. Tadi PR kalau PR event itu memang secara event yang dilaksanakan adalah event yang untuk membangun citra. Kalau marketing itu adalah event yang diadakan untuk mengadakan atau untuk berjualan, lebih ke hard selling. Kalau PR event itu non profit, kalau marketing event itu profit. Gitu. Bedanya gitu ya teman-teman. Kalau gampangnya, secara gampangnya bedanya seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dua-duanya kita gabungkan gitu kan, marketing PR event, marketing PR, NPR. Nah ini di antara tugas PR dalam membangun reputasi, marketing memiliki tugas dalam mendongkrak penjualan. Nah ini jelas ya. Jadi kalau reputasinya itu PR, marketingnya ini bertugas dalam penjualan. Di antara dua tools yang tadi kita jelaskan ya, ada PR dan marketing, dapat diintegrasikan untuk menggabungkan antara penjualan dan pencitraan. Nah, ini jelas ya teman-teman. Jadi PR untuk pencitraan, marketing untuk untuk berjualan, gitu ya. Sehingga disebut sebagai MPR atau Marketing Public Relation. MPR ini bertujuan untuk mempromosikan produk, namun dengan kegiatan yang sifatnya soft selling. Nah, kalau ketika digabungkan, kalau marketing itu kan hard selling ya. Kalau PR itu nggak jualan, soft selling. Kalau PR, kalau marketing itu hard selling. Jadi ketika digabungkan menjadi MPR, maka dia akan menjadi soft selling lagi. Jadi ada dua antara pencitraan dan penjualan. Nah, melalui pesan soft selling tersebut, seorang mampu menerima pesan dan mengubah kebiasaan mereka. Jadi ketika kita menjadi MPR itu atau marketing PR,
itu tidak cuma jualan saja, tapi kita menjelaskan juga produk kita yang kita jual secara NPR marketingnya seperti apa, citra perusahaan seperti apa, itu dijelaskan sehingga gitu ya si konsumen, calon konsumen atau seseorang itu mampu menerima pesan kita secara apa ya, secara bagus lah. Jadi lengkap, ada marketing, ada penjualan. Nah ini lebih lengkap. Kalau di perusahaan mungkin kebanyakan lebih kepada marketing PR gitu ya. Jarang yang kalau di bagian itu ada PR-nya doang, ada marketingnya gitu ya. Ada PR dan marketingnya, dan jarang yang pakai MPR barengan kayak gitu. Ini MPR nih dikenal sebagai publisitas, namun mempunyai peran penting yaitu launching produk, repositioning produk gitu kan. Launching produk itu produk terbaru gitu kan, memposisikan produk lagi gitu kan, memperkenalkan lagi target audiens, kita rebranding lagi, nah building image. Nah ini kan kerjaannya dari launching produk, repositioning produk itu kan lebih ke marketing. Nah sekarang ke PR-nya apa? Nah ini building image, reputation dan segala macam. Itu cara marketing PR ya. Bisa membedakan ya teman-teman. Jadi PR itu apa, marketing itu apa, marketing PR itu seperti apa. Nah itu ada bedanya ya. Oke, next. Nah, masih terkait dengan MPR. Jadi kegiatan MPR ini dapat pada prinsipnya adalah berjualan melalui pesan reputasi. Gitu. Jelas ya. Berjualan itu secara marketing, reputasi secara PR. Intinya bagaimana dapat berkompetisi di tengah persaingan, gitu kan, menjadikan citra baik dan pengertian bersama. Nah, ini menurut Phil Kotler gitu ya, dalam Ruslan mengungkapkan secara garis besar peranannya adalah satu, penggunaan MPR dapat mendukung berbagai program perusahaan, antara lain peranan marketing PR dalam upaya mencapai tujuan utama perusahaan dalam berkompetisi. Jelas ya. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang diluncurkan gitu. Jadi ketika kita meluncurkan produk, kita menjelaskan produknya juga gitu ya. Jadi ada kesadaran atau pemahaman tersendiri konsumen terhadap produk yang kita luncurkan gitu. Yang ketiga, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan. Nah, itu kan secara PR-nya dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap barang gitu kan, atau manfaat benefit atau atas produk yang ditawarkan. Jadi itu membangun kepercayaan kepada konsumen gitu kan. Dengan konsumen sudah percaya ya otomatis gitu kan akan mendapatkan manfaat benefit kepada kita. Yang keempat, menekankan biaya promosi iklan komersial. Nah ini mahal biasanya teman-teman ya. Di TV itu per detik itu hitungan. Baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Nah, yang kelima, komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Maksud upaya mengatasi keluhan-keluhan, handling komplain, dan sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggan. Tuh. Next. Masih tentang marketing PR ini. Selanjutnya yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk lama. Banyak nih biasanya perusahaan-perusahaan yang memang luncurkan produk baru padahal itu produk lama, kayak mengubah brandnya atau mengubah logo, bukan logo ya gambar apa segala macam itu ada, itu banyak sekali gitu di TV juga. Terus mengkomunikasikan terus menerus melalui media PR, terus PR jurnal tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kerugian sosial gitu misalkan ya, kayak aku tadi misalkan dengan mobil aku dapat berdonasi untuk teman-teman atau saudara kita yang kekurangan air dan segala macam, dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita secara NPR ya kita harus menciptakan citra yang baik gitu ya. Jangan cuma mengiklankan saja gitu, tapi kita harus mendapatkan citra yang baik untuk, di mata masyarakat gitu. Contohnya tadi Aqua ya, dengan membeli Aqua kita dapat berdonasi untuk membantu meringankan beban gitu, segala macam. Kan ada tuh banyak yang iklan ya. Nah, selanjutnya yang kedelapan, membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk, barang dan jasa baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Nah ini juga penting teman-teman. Teman-teman biasanya apa ya, banyak gitu ya, nggak cuma satu dua perusahaan atau produk gitu ya yang cuma dari segi kuantitasnya aja gitu, tanpa melihat kualitasnya seperti apa gitu ya. Jadi ini sebagai MPR, nah kita harus mempertahankan itu.
dari segi kuantitas, kualitasnya pun kita jaga. Nah, yang terakhir 9, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul yang di masa mendatang. Itu jaga-jaga, jadi supaya nggak terjadi hal yang sama gitu ya, hal yang negatif di kemudian hari di masa mendatang. Next, nah ini dalam kegiatan NPR gitu ya, ada istilah mengenai push and pull strategi. Nah ini ada 3, nanti ada power juga, ada power strategi. Nah yang ini ada push dan pull. Push itu biasanya apa? Mendorong ya, atau dan pull itu menarik. Nah, ini kita jelaskan di sini ya. Kita bahas. Dalam aktivitas push relation gitu ya, harus mengembangkan kekuatan untuk menarik perhatian publik. Ya, bila dilihat dari sisi push marketing, yang merupakan strategi promosi yang digunakan oleh pemasar agar merek atau produk yang dikelolanya sampai ke pelanggan. Taktiknya secara umum misalnya dengan menjualkan barang dagangan secara langsung pada pelanggan melalui showroom. Nah, ini biasanya teman-teman bisa lihat nih, contoh salah satu contohnya di event misalkan di mall-mall gitu ya, ada SPG, SPB gitu kan, dengan ada produk di booth-nya gitu kan, memanggil gitu kan, mengajak orang-orang untuk datang ke booth untuk membeli apa namanya, produk yang kita tawarkan di booth itu, di event itu. Kayak gitu. Itu contohnya kalau di pool strategi ya. Nah, beda lagi kalau di pool strategi. Nah, pool strategi ini biasanya menggunakan media iklan, misalkan di televisi seperti itu. Contohnya iklan es krim Magnum dulu, tahu ya. Jadi es krim Magnum itu dia memperiklankan dulu itu produknya dia di TV. Jadi istilahnya pool itu menarik itu dalam artian ketika kita sudah mengiklankan di TV ya, otomatis orang akan apa ya, merasa untuk pengen beli gitu kalau secara marketing. Pool strategi itu seperti itu, jadi kita memasarkan lewat media lalu nanti mereka yang datang sendiri ke kita gitu. Kalau secara pool strategi ya, jadi kita masukkan media nanti konsumen datang sendiri ke kita. Kalau push mereka, kita buat acaranya di situ, eventnya di situ, kita menarik menarik orang untuk datang ke kita gitu, dengan cara di event tersebut. Dan ini kalau push strategi itu sifatnya apa ya, jangka pendek biasanya. Kalau pull strategi itu jangka panjang, iklan itu jangka panjang biasanya. Kayak iklan tadi ya, iklan Magnum gitu ya, iklan es krim Magnum, ya iklanin dulu tuh, pikiran kita dikotorin dulu tuh dengan iklan-iklan Magnum yang ada di TV, ya kan? Kita sampai ngecas gitu ngeliat iklan, kayaknya enak ya streaming. Itu ada ketertarikan tersendiri kita gitu ya. Sehingga kita tiba-tiba kita keluar untuk beli produk Magnum gitu. Itu kalau secara push dan pull ya. Bisa dibedakan ya teman-teman ya. Jadi push itu kita menarik orang, bukan menarik, kita membuat event untuk orang datang ke kita. Dan pull itu dengan kita mengiklankan dulu di media, lalu orang datang sendiri ke kita. Next. Nah, selanjutnya ini power strategi. Nah, kalau power strategi ini beda lagi. Jadi power strategi itu kita mengadakan event gitu ya. Ini kita menggunakan apa ya? Bisa public figure apa segala macam gitu ya, bisa para aktivis atau pemuka masyarakat gitu untuk join atau untuk meramaikan acara kita agar masyarakat lebih apa ya, lebih lebih kena gitu, kasarnya seperti itu. Powernya itu di situ. Powernya itu kita menggunakan public figure gitu kan, aktivis dan pemuka agama untuk datang ke kita biar mereka customer gitu ya, datang ke kita dengan acara yang kita buat itu biasanya peduli gitu lah, program peduli seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Itu secara power. Tadi kan ada push, pull dan power. Nah ini bisa dijelaskan nanti teman-teman ya. Next. Nah, PR event dan event management, PR dan event management. Nah, ini beda lagi teman-teman. PR dan event management. PR merupakan proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang menguntungkan publiknya. Nah, biasanya dalam kegiatan PR itu ada namanya POAC. Ini teman-teman pasti nggak asing ya. Sudah dengar masalah POAC ini ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini biasanya digunakan oleh PR gitu. Ada juga misalkan analisis SWOT gitu kan, ada juga. Tapi di sini secara event gitu ya, ada planning, organizing, actuating, dan controlling.
planning. Nah, di sini kita harus merencanakan semuanya gitu, segala kegiatan kita gitu, segala kegiatan PR gitu, harus dibuat planningnya. Meskipun dalam waktu singkat, singkat tadi kayak misalkan tadi ya press conference gitu ya, secara singkat atau secara apa ya dadakan gitu ya, itu harus ada planningnya juga teman-teman. Terus organisasinya, nah ini harus terorganisir, setiap kerja kita gitu harus terorganisir gitu. Terorganisir. Nah, selanjutnya adalah actuating. Nah, ketika kita sudah melakukan planning, sudah terorganisasi, lalu kita actuating, kita aktualkan, kita praktekkan gitu kan. Nah, kerja dilaksanakan dengan pedoman pada apa yang sudah direncanakan dan diatur dengan baik. Setelah planning, organizing, actuating, selanjutnya melakukan kontrol. Ketika teman-teman sudah menjalankan semuanya, ya insya Allah program event atau PR yang teman-teman jalani ya baik. Nah, program kerja PR perlu dikontrol terlebih lagi pasca pelaksanaan event. Nah, ini penting juga. Biasanya nanti di akhir itu ada evaluasi atau evaluating biasanya. Jadi ada planning, organizing, evaluating, controlling. Biasanya terakhir itu setiap kegiatan event harus ada evaluasi biasanya. Next. Nah, ini PR event dan manajemen tadi ya maksudnya. Dalam proses kerjanya, PR membutuhkan kerjasama dengan manajemen PR. Nah, ini manajemen acara ya, beda ya teman-teman. PR sendiri bukan manajemen acara. Begitu pula sebaliknya, manajemen acara bukan PR. Jadi beda ya, PR bukan manajemen acara. Manajemen acara bukan PR. Tapi mereka berdua saling bekerja sama. Itu dalam pekerjaan gitu ya. PR sendiri adalah manajemen reputasi, di mana pada pekerjaannya membutuhkan manajemen acara yang sifatnya adalah proyek untuk menciptakan momen penting di mana ada penggunaan kreativitas dan imajinasi mereka untuk mengadakan acara luar yang semua orang ingin datangi dan semua orang akan mengingat selamanya. Itu. Jadi intinya ada perbedaan aja. PR itu bukan manajemen acara. Manajemen acara bukan PR. Tapi mereka saling berkesinambungan gitu dalam satu kegiatan. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Itu PR dan event management. Nah, selanjutnya ini ada persamaan dan perbedaan antara PR dan manajemen acara. Nah, kesamaannya, kedua profesi tersebut membutuhkan keterampilan manajemen proyek yang kuat. Pasti ya, mau PR, mau manajemen acara itu harus ada keterampilan manajemen proyek yang kuat, yang akurat. Merencanakan ke depan dengan sangat terperinci, jelas. Dan tinggal 10 menit lagi. Terperinci dimulai dari membuat tujuan, jadwal, tengah waktu, dan segala macamnya. Nah, itu perbedaan, persamaan yang bisa dibaca teman-teman ya. Nah, ini perbedaan juga. PR manajemen acara pada dasarnya adalah menjaga hubungan dengan publiknya, di mana ada kebutuhan untuk berpikir dan membuat taktik untuk menciptakan kampanye yang bersinergi dan memiliki nilai. Manajemen acara melakukan produksi acaranya di mana kerja keras menjelang hari H dan pasca acara diselenggarakan. Sementara PR dan manajemen acara kadang-kadang berbaur bersama. Jadi mereka di dalam satu acara pasti ada gitu, ada PR dan ada manajemen acaranya seperti itu. Mereka tentunya merupakan intensitas profesional yang terpisah. Praktisi PR harus tahu bagaimana merencanakan sesuatu, acara atau aksi PR, dan manajer acara harus tahu bagaimana cara agar event mendapat liputan media. Itu. Nah, itu terkait dengan materi kita sore ini, gitu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Bisa ya menjelaskan teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Ini waktu kita tinggal 8 menit lagi nih. Mungkin ada yang dipertanyakan atau mau diskusikan gitu ya. Monggo.